Jualan apa yang laku dekat kampus? Kantin, warmindo, alat kecantikan, food truck, pulsa dan paket data, tempat nongkrong. Ini buat modal-modal besar ya. Uang 1 juta bisa usaha apa? Nah ini nih, banyak lah. Jadi sebenarnya bukan masalah ide bisnisnya kalau pengen kuliah, pengen berbisnis sambil kuliah. Masalahnya adalah eh kalau produk sih banyak. Kalau saya lebih lebih kalau saya itu lebih orientasi untuk memulai bisnis ketika kuliah itu apa gitu. Ketika mahasiswa pengen mulai bisnis bukan idenya, karena semua bisa jadi ide. Tapi adalah orientasinya pengen kemana. Kalau sekedar pengen punya penghasilan tambahan, ya sudah, apa yang kamu punya dijual. Jadi skill, kemampuan kamu yang dijual gitu. Ya, jual skill, jasa, bisa ngetik, jual ketikan atau terjemahan kalau bisa ngertiin atau jago bahasa asing gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak punya, berarti cari produk, bikin produk. Kalau punya skill juga, tapi kalau nggak punya skill ya berarti cari produk memang yang bagus, yang memang dibutuhkan sama teman-teman, orang-orang sekitar, baru disiapin. Contoh kayak Ramadan ini, orang-orang butuhnya takjilan, 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 berarti udah jualan takjilan, jualan es campur, es teh manis. Nah jadi bukan tergantung, nggak harus selalu harus ide orisinil gitu, nggak harus gitu. Ya kita bisa masuk, nggak harus dari sisi produksinya, kita bisa masuk di sisi distribusinya. Jadi ada barang-barang apa yang bagus dan memang teman-teman kita juga butuh, kita bisa salurkan, kita tawarkan. Nah jadi sesederhana itu sebenarnya. Nah cuman ya kita harus cari tahu, harus melek, harus nanya teman-teman, harus riset ya. Yo nggak punya ini. Pas awal bisnis punya berapa downline? Yo nggak punya, kan semua orang nggak punya downline di awal. Ya. Rizal jadi muridnya Mario Teguh. Maksudnya apa nih? Oke. Ya jadi mungkin itu berita yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Tadi beritanya coba mana tadi ya? Siapa tahu ada yang mau buka beritanya. Ini bagus ya buat bacaan daripada scrolling gak jelas buat teman-teman yang pebisnis ini. Ya, pelaku usaha di Indonesia, ini yang berita yang saya baca tadi ya. Ini 72% bahkan masih cukup berani untuk naikin harga nih. Wow, Indonesia luar biasa ya. Kalau katanya WHO, WHO lagi. Kok WHO? Ini nih. Wah ini kalau katanya IMF ya, Indonesia adalah ini nih, titik terang di tengah kesuraman ekonomi global. Widih, ini kita antara bangga atau terbebani sebenarnya ya. Kita antara bangga atau terbebani. Bangganya ya berarti memang orang-orang kita ini orang-orang optimis. Jadi aneh lah kalau teman-teman masih pesimis, masih takut mulai bisnis, masih banyak ragunya, masih overthinking dan suka nundanya, bahwa padahal di luaran sana, gak usah di negara asing, di negara kita aja banyak yang sudah mulai bergerak bahkan optimis dengan masa depannya di era tahun 2023 ini gitu ya. Dari Ilham Martuani nanya nih, Bang, cara ekspor barang contohnya Pinang gimana? Waduh, ya saya nggak tahu nih, jangan tanya saya, tanya yang penjual Pinang juga. Oke, dari Huban, kenapa ya banyak downline itu sering kendalanya uang? Lah, itu masalahnya bukan kenapa downline sering banyak kendala uang. Itu bukan kenapa, itu pertanyaan kurang tepat. Pertanyaan lebih tepat adalah kenapa bisa kamu rekrut orang yang orang kendalanya uang gitu. Ya berarti memang perekrutannya yang bermasalah. Yang direkrut, mohon maaf nih, orang kiri-kiri. Harusnya kan yang jadi prioritas orang-orang yang memang punya finansial bagus, sehingga ketika dia memulai bisnis tidak terkendala masalah finansial, atau paling tidak punya ambisi untuk mencari uang, sehingga kalaupun kere ya paling tidak semangat kerjanya gitu dong ya. Ini ada pertanyaan bagus nih kayaknya nih, apakah ada akun atau program belajar yang rekomend untuk belajar ekspor? Aduh nggak ngerti saya ekspor impor nih. Saya sendiri kan cuman bisnis distribusi selama ini ya, nggak ekspor barang ya. Coba googling aja, coba googling, biasanya banyak sih, tapi memang harus pilih-pilih mana yang bagus ya.
Ya uji coba uji ya, namanya belajar, salah-salah nggak masalah kan. Pak saya presentasi terus ditolak nih, mau dong motivasinya. Hehehehe. Presentasi terus, presentasi terus, presentasi terus. Gimana, udah cukup motivasi belum? Udah lah ya. Aduh, nggak butuh motivasi. Kita tuh gerak itu bukan berdasarkan motivasi, apalagi motivasinya dikasih orang. Motif itu kan asal muasal dari motif. Motif itu adalah tujuan. Nah, tujuan kamu presentasi itu buat apa, itu harus diperjelas dan didalamin. Jadi ketika orang pun gini, kalaupun saya nggak motivasi, saya pun menjatuhkan kamu, lu nggak bisa, lu presentasi ditolak, memang gagal lu, itu nggak terlalu berdampak sama anda, sama kamu, karena kamu punya motifnya dari dalam, motivasinya dari dalam, kamu punya tujuan yang cukup berharga, impian yang cukup besar yang memang sedang diperjuangkan. Jadi jangan sampai nyari motivasi dari luar, harusnya dari dalam, yang bikin kita bangun tiap pagi, semangat setiap jatuh, bangkit setiap kita gagal. Kenapa? Karena motivasi dari dalam. Oke? Tapi prospek yang saya prestasi itu dalam segi finansial sangat mampu, tapi masih aja alasan uang. Nah, ini persepsi yang menarik ya. Seringkali orang itu bukan tidak punya uang gitu. Misalnya saya nih, saya punya uang 10 juta gitu. Terus ditawarin sesuatu yang memang saya nggak butuh. Contoh saya ditawarin HP. HP bagus nih, S20. Nah, saya udah punya HP nih, masalahnya. Saya udah punya HP. Ngapain beli yang baru dengan uang yang saya punya? Ya, jadi bukan masalah dia punya uang gak punya uang ya sehingga dia bilang ngales uang. Masalahnya itu mungkin bisa juga cuma alasannya doang, ngeles aja gitu, nggak punya duit. Sebenarnya tugas kamu adalah bukan gini, apa ya, harus mencari tahu dia ini apa masalah sebenarnya gitu. Dia punya uang tapi alasannya uang, berarti kan ada problem lain di situ dong yang harus dikupas gitu. Jadi nah, tugas kamu untuk menggali, ada namanya sistem teknik kupas bawang. Jadi cari tahu, misalnya, oh gitu mas ya, saya lihat ini mas punya modal nih, tapi kok nggak ada modal ya. Oke, emang uangnya mau dipakai buat apa? Oh, dipakai buat hal lain. Oke, kalau boleh tahu ada kendala lain nggak kira-kira selain uang misalnya gitu. Misalnya kalau modal bukan jadi masalah, ada kendala lain nggak yang masih jadi pertimbangan misalnya. Ya ada sih sebenarnya. Nah, jadi kita gali apa yang jadi problem sebenarnya dari orang ya, orang kita mau pita prospek. Jadi bukannya pasrah dengan nggak punya duit, oke, goodbye, thank you gitu, nggak gitu. Oke, dari Ahmad Faizal, cara mengolah distribusi yang baik itu gimana? Ini konteksnya luas ya, ini distribusi apa ya? Cuman yang aduh, saya nggak bisa jawab. Terlalu luas pertanyaannya, nggak spesifik ya, atau mungkin itu di luar pengetahuan saya mungkin, sorry. Masalah yang lumrah terjadi, yang sering terjadi dan bikin gagal dalam bisnis itu biasanya masalah apa ya? Oh, banyak sekali nih, banyak sekali ya, banyak sekali. Marketnya nggak tepat, produknya nggak bagus, masalah keuangan, masalah ya internal eksternal tuh banyak banget sebenarnya. Jadi lebih tepatnya itu gimana ya, yang lumrah ya, saya banyak sih, banyak sekali, banyak sekali. Nah, pertanyaannya adalah gini, pertanyaan sebenarnya adalah yang lebih tepat yang harus diajukan adalah bagaimana ketika bisnis itu bisnisnya gagal. Nah, ini yang harus sebenarnya jadi pertanyaan ya, karena kita nggak bisa menghindari gitu kan, ada yang masalah di luar, ada yang masalah di dalam, pasti akan ada masalah. Cuman coba nih saya jawab pertanyaannya deh. Kalau yang saya alamin ya, saya kan ini di industri bisnis jaringan, saya di industri, kita ini ibarat katakanlah saya di distribusi ya, kita ada supplier, terus kita membangun jaringan, kita kerja sama mitra. Yang sering terjadi dan bikin bisnis kita gagal adalah kita terlalu apa namanya ya, kalau di awal itu terlalu cepat puas mungkin ya. Ketika kita sudah dapat income dari bisnis yang saya jalankan, saya sudah merasa wah ini bisnisnya udah jalan nih, udah pasti berkembang nih, padahal
itu baru dimulai. Mungkin itu ya yang jadi atau terlalu mengandalkan orang lain terhadap apa sesuatu yang sedang kita bangun. Nah itu juga tuh biasanya tuh ya, terlalu percaya. Kita harus mempercayakan tapi jangan gampang percaya. Bisa nggak dimengerti? Ya dipahami sendirilah ya. Tips dapatkan Lailatul Qadar, sholat taubat nasuha. Thank you Bro Rizal atas sarannya. Tim bisnis yang aktif sekarang, apakah awalnya orang yang sudah dikenal atau kenalan baru? Mayoritas tim saya sekarang adalah orang-orang yang baru dikenal. Orang-orang yang kenal sebelumnya mungkin gak lebih dari 2%, gak lebih dari 1% bahkan ya. Rata-rata adalah orang yang baru kenal, dan saya itu gak masalah ya, karena orang kenal ya belum tentu orang yang kita kenal harus jadi mitra kita. Gak harus orang yang sudah kita kenal, bahkan ini gak semua orang kita kenal layak untuk jadi mitra kita gitu ya. Jadi gak masalah sama orang asing sekalipun. Alhamdulillah kalau kita punya mitra atau rekan yang memang udah kita kenal sebelumnya, sehingga mempermudah kita untuk mengembangkan bisnis kita. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa pungkiri bahwa kita harus beradaptasi dengan orang-orang yang baru dan orang-orang yang baru kita kenal gitu. Nah jadi seninya di situ. Seninya bukan cuma orang-orang kenal doang, justru sama orang-orang yang baru kenal gimana kita bisa membawa mereka menjadi circle kenalan kita ya. Jadi seni menjadikan orang asing jadi seorang teman, teman menjadi seorang keluarga, itu adalah seni yang dibutuhkan dalam bisnis ya, membangun hubungan. Oke, di Papua market yang cocok apa ya? Wow, di Papua waduh nggak ngerti saya. Banyak ya. Kalau saya kan di industri kesehatan ya. Wah, di mana ada orang di situ manusia butuh sehat. Jadi kita tinggal masukin masalahnya apa. Sesederhana itu. Gitu. Aldin Raif, bagaimana bisa konsisten di crown above? Jangan sampai meninggalkan apa yang sudah kamu kerjakan ketika ngejar posisi itu. Banyak yang tidak konsisten pencapaiannya karena tidak konsisten aktivitasnya. Ya, jadi jangan sampai kita sudah merasa, oh saya sudah di posisi ini, berarti saya tidak harus melakukan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Salah besar. Ketika kamu tidak melakukan apa yang tidak kamu lakukan sebelumnya, kamu gak akan mendapatkan apa yang tidak kamu dapatkan, yang sudah kamu dapatkan sebelumnya. Masuk akal gak sih? Ya, jadi kalau pengen konsisten di satu titik, tetap kerjakan dan lakukan apa yang bikin kamu sampai di titik itu. Sederhana itu kok. Gimana langkah menaikkan katup leadership? Leadership ya bener sih, karena leadership itu kan katup kita menentukan seberapa besar kapasitas bisnis kita gitu. Kalau kita katup kepemimpinannya 10, orang yang kita pimpin paling 8. Kalau kita katupnya 5, yang dipimpin adalah 4. Meningkatkan katup leadership itu adalah dengan banyak mimpin orang. Iya, dengan banyak mimpin orang. Ya, dan selalu akan ada salah gitu kan, salah ini, salah itu, ya nggak masalah. Jadi contoh nih, saya punya satu tim yang saya pimpin. Untuk menaikkan katup, saya harus bangun tim yang lain. Untuk menaikkan saya harus bangun tim yang lain. Nah ini kalau rekomendasi baca buku 5 level leadershipnya John C. Maxwell, itu mungkin bisa lebih menjawab ya, karena langsung pakar leadershipnya yang jawab, bukan saya. Yes, sama-sama. Pak, cara bangun impian gimana sih? Kadang kita tuh menganggap suatu hal itu mimpi, padahal itu cuma keinginan karena tidak membuat kita greget dalam kerjanya. Kalau cara dari siapa namanya itu? Lupa, salah satu motivator dan self development coach dunia ya, motivator dunia. Beliau bilang tulis semua hal yang kamu inginkan, karena impian itu kan berawal dari keinginan, betul nggak? Jadi impian itu ada suatu keinginan yang betul-betul berharga, yang sangat personal, yang tidak boleh tidak tercapai. Nah itulah impian gitu. Nah untuk menemukan impian gimana ya? Perbanyak keinginan. Jadi jangan batasi keinginannya. Saya pengen ini tapi saya mau itu tapi. Nah ketika kita membatasi pikiran pengennya kita buat apa, ya udah gimana menemukan impiannya gitu kan. Nah tipsnya seperti apa?
kasih waktu 30 menit untuk diri kamu setiap hari. Tulis semua hal yang kamu inginkan. Yang kepikiran tulis, Gak usah mikir bisa apa enggak, yang penting yang kepikiran ditulis. Setiap hari. Ya, biar apa? Biar otak kita itu nggak terbatas dulu. Ya, jadi nggak masalah di awal itu kita punya keinginan yang nggak bikin greget. Yang penting ada dulu tujuannya. Tapi latih setiap hari, sampai betul-betul kita ketemu impian yang benar-benar wah ini harus nggak mau nggak nih. Jadi kadang impian itu memang harus digali. Cara galinya gimana? Tulis ya, journaling. Nah, pakai journaling tulis impiannya apa, keinginan pengen apa, tulis saya, tulis banyak-banyak. Kalau bisa setiap hari, kalau nggak bisa setiap hari tiap minggu, kalau nggak bisa tiap minggu tiap bulan, tapi rutinkan tulis keinginan itu ya, baru lingkari memang mana yang prioritas gitu. Seringkali impian prioritas kita juga sering berubah. Tapi sebenarnya gini, kalaupun kamu belum menemukan impian, seringkali untuk memulai sesuatu, apalagi dalam bisnis, kita nggak perlu impian banget di awal. Yang kita butuhkan adalah kebutuhan gitu. Apa kebutuhan hidup kamu? Nah, ya mungkin itu bisa jadi impian juga kali ya. Ya, tapi ya nggak usah nunggu punya impian dulu baru berjuang gitu. Ya bergerak aja, berjuang dulu ya. Nanti ketika udah ketemu impian terbesarnya baru bergerak. Oke, dari Anissa Rahma 27, bagaimana kita bisa menurunkan ambisi yang kita punya kepada SDM yang kita punya? Maksudnya ke SDM, ke tim yang kita punya ya. Ya dengan mentoring, diajarkan. Ya, nggak ada cara lain. Ya. Ambisi ya, sorry. Bagaimana cara kita menurunkan ambisi yang kita SDM yang kita punya? Apa nih maksudnya? Ini kali ya, kita punya ambisi, terus nyambung sama skillnya gitu kali ya. Sumber daya manusia kan, kita bisanya apa, ambisinya kemana? Berat juga nih. Karyawan gitu maksudnya ya, karyawan. Aduh, pertanyaan terlalu umum. Jangan yang umum dong, pertanyaan dong. Bingung saya nih. Saya ini orangnya pemikir soalnya gitu. Jadi semakin spesifik pertanyaan semakin bagus. Rekomendasi buku positif buat orang yang baru mulai bisnis jaringan. The Magic of Thinking Big karya David Schwartz, terus How to Win a Friend and Influence People karya Dale Carnegie, terus GoPro punyanya Eric Worre, terus Question Are the Answer Alan Pease. Nah, 4 buku itu dicari. Sama Business School Robert Kiyosaki. Bang, saya dulu aktif di dunia aktivis kampus, setelah lulus aktif di dunia politik, beberapa kali mulai bisnis tapi tumbang juga. Saran dong bisnis sukses sama basic sama background saya. Bisnis jaringan dong. Ya ini kan suka interaksi kemana-mana. Ya kalau suka dunia politik berarti suka linknya luas. Bisnis jaringan, MLM. Gimana solusi biar ngilangin rasa introvert ketika ketemu sama banyak orang? Introvert itu adalah kondisi kenyamanan kita. Artinya introvert itu lebih banyak energi berkumpul ketika sendirian, tapi habis ketika ketemu orang. Ini bukan masalah ngilangin rasa introvertnya. Introvert itu akan selalu ada, akan selalu capek ketika ketemu banyak orang. Nah, kuncinya adalah ya, jadi nggak dihilangin rasa introvertnya. Ya, tapi ini saya pahami ya, saya pahami pertanyaannya ya. Saya pahami pertanyaan dulu. Mungkin ngilangin rasa malu ketika ketemu orang baru gitu ya, lebih tepatnya ya. Nah, gimana caranya Pak? Ya sering-sering ketemu orang baru. Ya, kita tuh merasa kita ini introvert dan malu, nggak pede ketika ketemu orang. Bukan karena kita ini introvert, karena emang jarang ketemu orang baru aja gitu. Kenapa orang ekstrovert lebih pede ketemu orang baru? Bukan mereka ekstrovert, karena mereka sering dan nyaman ketemu orang baru. Nah, gimana biar kita seperti itu? Ya, sering-seringlah ketemu dengan orang baru. Sering-seringnya berinteraksi dengan orang lain dengan sengaja, bukan secara tidak sengaja ya. Kalau kita ikut acara keluarga tidak sengaja nyapa tante. Ketika kita acara ke kampus tidak sengaja sama teman kita. Nah, sengajakan interaksi sosial buat kamu yang introvert agar terbiasa ketemu dengan orang baru. Ketika duduk samping orang, ajak ngobrol, ajak kenalan. Ketika sama dosen ngobrol lebih banyak. Ketika ketemu sama teman-teman interaksi. Jadi ketika kumpul sama ajak sebanyak-banyaknya interaksi sosial diperbanyak. Nggak harus 24 jam, tapi ketika ada kesempatan atau momen untuk berinteraksilah. Dan enaknya jadi orang introvert itu nggak harus banyak ngomong, karena kita kan pendengar yang baik. Cukup ajak orang lain untuk berbicara dan Anda tinggal mendengarkan, dan itu bakal seru banget. Cara pola hidup positif bagaimana Pak? Hindari hal-hal negatif, simple kan?
Yang duluan telur atau ayam? Ya, yang duluan telur ayam atau ayamnya dulu? Nah, ayo apa kira-kira ya? Yang duluan adalah yang nanya pertanyaan ini ya. Bang, semisal kita udah kepikiran untuk melakukan suatu bisnis atau apalah. Nah, ketika kita mulai hal tersebut tapi suka bingung mau melakukan bagaimana? Tanya, apa yang harus dilakukan sama orang yang sudah lebih berpengalaman? Apa yang kamu pengen bisnis, ya kan? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, tanya. Ya, jadi jangan bingung. Bingung itu kan berarti kita tidak tahu gitu kan. Ya, jadi gini, bingung itu antara dua ya. Kita memang nggak tahu apa-apa atau terlalu banyak tahu, antara dua itu. Nah, kalau kamu nggak tahu apa-apa, nanya. Tanya sama orang yang memang sudah bergerak di bidang atau di jalan tersebut. Tapi kalau kamu terlalu banyak tahu karena terlalu banyak tanya atau mencari tahu, ya lakuin apa yang kamu tahu, itu aja gitu ya. Nggak usah mikir terlalu kebanyakan, nggak usah overthinking. Yang penting apa yang kamu bisa, apa yang kamu tahu, kerjakan ya. Kalau kamu tahu 10 ya kerjakan dari nomor 1, 2, 3. Nggak usah milih mana yang paling benar, lakukan semuanya kalau perlu gitu ya. Cara menemukan mentor terbaik di mana ya untuk di lingkungan negatif terhadap bisnis? Oh iya, pertama kamu harus, ketika kamu sudah sadar lingkungan itu negatif, keluar dari lingkungan tersebut ya. Nomor 1, ketika kamu tahu lingkungan yang negatif, keluar dari lingkungan tersebut. Seberat apapun itu, keluarlah, merantaulah kalau bahasanya gitu ya. Dan untuk menemukan mentor, kamu gak usah cari mentor, mentor akan nemuin kamu ya. Ketika kamu sudah bergerak fokus sama diri kamu sendiri, mentornya akan menemukan kamu. Tips prospecting middle up. Ketika pengen kenalan sama orang-orang yang lebih di atas kita, ya berarti kita harus lebih banyak mendengarkan ya, harus banyak belajar. Jadi jangan menggurui, tapi yang pasti ya dimulai dari sapaan dengan senyuman ya. 1 meter 30 detik, ada 1 meter di depan orang, 30 detik pertama senyum, sapa, halo bu, halo pak, salam kenal. Nah gitu aja. Mau nanya, kan sekarang banyak anak muda yang malas dan malu. Apakah ada cara supaya tidak malas dan malu dalam melakukan bisnis? Malas dan malu itu adalah situasi di mana kita tidak benar-benar tahu apa yang kita kejar. Ya, jadi sebenarnya nggak ada orang yang malas, yang ada hanya orang yang belum punya tujuan yang cukup berharga dan cukup penting untuk dia kejar. Saya duduk di sini. Ya kalau saya disuruh ke WC pasti malas. Kenapa? Ngapain ke WC? Nggak ada kerjaan. Tapi ketika saya udah kebelet, saya pasti pengen ke WC. Jadi untuk keluar dari rasa malas adalah menemukan tujuan yang cukup berharga dan cukup penting untuk kita kerjakan. Ya. Dan setelah ketemu tujuan itu, jangan dipikirkan, langsung dikerjakan. Teknik 5 detik. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, langsung bergerak aja. That's it. Oke. Tips public speaking, banyak-banyak ngomong aja. Mulai dari kecil sama orang atau ruang lingkup yang lebih kecil. Pokoknya sering-sering ngomong aja. Nggak butuh tips, hanya butuh jam terbang. Oke? Semakin sering kamu ngelakuin, lama-lama semakin jago. Bang, gimana cara agar action bisnis kita konsisten? Kadang selalu nggak sesuai jadwal. Nggak sesuai jadwal itu nggak masalah. Nggak sesuai jadwal, it's okay. Yang penting tetap dilakukan ya. Pertanyaan kamu ini menunjukkan bahwa kamu orang yang perfeksionis. Kalau tidak sesuai jadwal, kalau bolong 1-2 hari, berarti kamu nggak berhasil. No ya. Konsisten itu bukan ngelakuin dari hari pertama sampai hari ke 100 tanpa bolong sedikit. Kalau bisa bagus, tapi untuk konsisten seringkali ada 1-2 hari yang memang kita nggak bisa atau kita lewat ini, dan ini nggak masalah gitu. Ya konsisten itu tidak diatur harus perfect, harus sempurna. Konsistensi itu justru ketika tidak sempurna kita masih mau mengerjakan. Itu konsisten. Pak, cara agar kita nggak malu ketika menekan bis MLM karena image di masyarakat buruk banget. Padahal sama sekali kita nggak merugikan mereka, justru kita pengen memberi manfaat pada mereka. Image MLM buruk karena pengalaman orang-orang terdahulu atau banyak pelaku-pelaku MLM yang memang tidak profesional dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, gimana caranya? Ya kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang profesional. Jadi mau orang pandangannya seperti apa, ya nggak penting gitu. Ya pandangan orang seperti apa itu nggak penting. Yang penting bagaimana kita mendeliverinya gitu. Ya. Nah jadi nggak ada cara khusus untuk menawarkan sesuatu
yang baik dan dipandang buruk oleh orang. Satu-satu cara adalah ya kita berikan hal tersebut dengan cara yang baik, tanpa peduli opini orang tersebut. Mereka akan ngejudge, mereka akan menilai, tapi pada akhirnya kalau kita merasa ini hal baik, kalau kita tahu ini jeruk manis, dan kita tahu orang itu bakal suka, tapi dia pernah trauma makan jeruk dan pahit, ya sudah, tawarin aja dan katakan ini manis, saya udah cobain, kalau kamu mau coba ambil dari saya, beli dari saya. Sederhana itu. Kalau perlu suruh nyobain, tester produknya ya. Dan satu-satu cara adalah ya kita tunjukkan dan kita buktikan bahwa apa yang kita tawarkan adalah hal baik dan tidak merugikan. Bukan cuma ngomong, tapi tunjukkan dengan kegiatan dan tindakan. Oke Bang, terima kasih, sama-sama. Solusi Bang, solusi biar bisa akrab sama orang yang sukses, biar nggak canggung untuk si introvert. Ya nggak usah mikir ke orang sukses dulu, sama orang-orang biasa dulu. Ya, pengen orang sukses nggak canggung gitu, orang sama biasa aja masih canggung. Ya, latihan lu sama orang-orang biasa biar gak canggung. Baca buku How to Influence and Influence People karya Dale Carnegie, oke? Ya, dan jangan bawa kata-kata introvert. Saya introvert juga kok, tapi pede kok ngomong sama orang. Itu bukan masalah introvert, masalah ilmu komunikasi. Ya, Bang, pede caranya gimana? Pede itu when your skill goes up, your confidence goes up. Ketika kamu tahu kemampuan kamu bertambah, PD-nya nambah. Jadi PD itu bukan switch kayak lampu ceket, PD, ceket, nggak PD, ceket, PD, ceket, nggak PD, nggak kayak gitu. PD itu adalah kondisi pikiran gitu ya, yang tahu, ingat, percaya diri, ya, karena percaya diri, percaya saya nih, percaya sama diri saya, gitu. Seperti kita percaya sama orang. Gimana kita biar percaya sama orang? Misalnya nih, saya punya jeruk atau saya punya uang, saya pengen titipkan ke orang tersebut. Saya coba titip 100.000, aman uangnya, saya mulai tumbuh percaya. Saya titipkan 1 juta, mulai percaya. Saya titipkan uang 10 juta, aman uangnya. Nah, itu adalah percaya orang lain. Nah, percaya diri gimana? Ya sama gitu ya, tapi kuncinya di mana? Adalah contoh nih, saya pengen mulai bisnis. Nah, gimana biar saya tambah pede dalam bisnis? Ya, skill bisnis saya yang ditingkatkan gitu ya. Nggak harus 1 sampai 100 baru pede. Nah, 1 ke 10 naikin dulu. Nah, PD-nya mulai naik. 1 ke 20 PD-nya naik lagi. Jadi tingkat kepercayaan diri kita naik beriringan dengan meningkatnya kemampuan kita. Nah, pertanyaannya gimana biar kemampuannya naik? Banyak-banyak belajar, banyak-banyak bergerak, banyak-banyak gagal. Ya, jangan takut salah, bergerak. Ketika kita bergerak, jam terbangnya naik, skillnya naik, dan itu rasa PD-nya pun naik. Jadi kunci PD itu bukan cara kayak menyalain matiin lampu, tapi itu progres kita ya. Kita pede bukan karena kita hebat, kita pede karena kita bergerak. Webinarnya Pak, supaya semangat dalam berbisnis. Emang webinar bisa bikin kita semangat bisnis? Ada-ada aja pertanyaannya. Oke, Pak, spill jualannya dong biar menarik konsumen. Jualan itu kan tinggal nawarin aja ya. Ya tawarin aja. Ya. Cara menarik konsumen, ya ditarik konsumennya. Gitu. Ya itu kelihatannya kayak sederhana, tapi betul loh. Kalau kita pengen nawarin jeruk gitu sama orang, ya tawarin aja. Bu, mau jeruk nggak? Bu, mau jeruk nggak? Gitu. Ya, orang yang memang suka jeruk akan tertarik dengan tawaran kita. Pertanyaannya adalah, yang salah kebanyakan dari kita, ketika kita pengen jualan jeruk, kita pengen semua orang beli jeruk kita. Padahal belum tentu semua orang beli jeruk. Kalaupun semua orang, dan tidak semua orang yang suka jeruk seperti ini gitu. Kadang dia suka jeruk ini, suka jeruk itu. Tugas kita adalah menawarkan orang-orang yang memang butuh jeruk yang kita jual. Nah, siapa orangnya? Itu tugas Anda mencari tahu. Ya, jadi jangan berpikir untuk menarik konsumen, tapi carilah konsumen yang tertarik. Wih, keren banget quote-nya tuh. Pak, kalau kita disalib di jalan, apa kita harus melakukan syahadat lagi? Oke, makasih bulannya. Thank you. Bang, kasih tutor agar tidak grogi saat public speaking.
Grogi akan selalu ada kalau kita kurang persiapan. Jadi perbanyak persiapan, latihan, ulangin, Jadi practice and repetition is the mother of skill. Ya, repetition is the mother of skill. Jadi kalau kita merasa grogi, perbanyak latihan dan persiapannya. Kalau groginya masih ada, lakuin aja. Dan tips untuk tidak grogi yang berlebihan adalah sadari bahwa kita pasti salah. Jadi kalau kenapa kita grogi? Karena kita takut salah. Nah kalau kita tahu kita bakal salah, ya nggak usah takut. Gitu. Ya, yang perlu kita lakukan adalah meminimalisir kesalahannya dengan latihan dan pengulangan serta persiapan. Oke? Cara mencari komunitas agar berkembang. Jadilah pribadi yang selalu bertumbuh dan punya nilai jual. Komunitas itu yang akan mendatangi kamu. Ya, jangan sampai kita jadi buah busuk yang berkumpul dengan buah yang segar. Jadi fokus adalah ngembangin diri aja. Ya, ketika kita udah ngembangin diri, nanti komunitas itu akan muncul gitu ya. Jangan sampai kita cari, kita malah jadi toksik di komunitas tersebut. Oke, mungkin itu aja malam hari ini teman-teman semuanya. Bagi yang mau iktikaf malam hari ini, saya doakan lancar iktikafnya. Ini sudah hampir masuk 10 hari terakhir sepertinya ya buat Ramadan kali ini. Bagi teman-teman yang muslim, saya doakan semoga puasanya lancar sampai akhir. Ya, saya ucapkan selamat Ramadan buat teman-teman semuanya ya. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk bermitra dengan saya, entah di kota manapun, saya lagi rencana membangun beberapa kota buat ekspansi bisnis, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ya, jangan ragu buat pelajari proposalnya di link di bio atau langsung DM saya. Dan bagi teman-teman yang satu industri sama saya, tetap semangat, tetap optimis, insya Allah selalu akan ada jalan. Ya, di bulan Ramadan ini terjadi kemerdekaan, terjadi perang pertama dan dimenangkan oleh umat Islam dengan jumlah yang lebih sedikit. Dan believe, ya kuncinya adalah percaya, bukan percaya sama diri kita aja, percaya sama Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Apapun yang kita kerjakan selama itu baik dan tujuan kita baik dan kita berusaha menjadi orang yang baik, insya Allah pintunya pasti akan selalu dibuka. Ya, tetap percaya ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Selesaikan apa yang sudah teman-teman mulai. Itu aja dari saya. Selamat malam semuanya. Bagi yang tadi mungkin belum terjawab pertanyaannya langsung atau butuh inspirasi tambahan, silakan kunjungi YouTube Sarjana Jutawan atau lihat reels yang ada di Instagram ini. Thank you, selamat malam, assalamualaikum.